Episode ini dimulai dengan, Ajay berkata pada nenek tidak ada yang bisa menggantikan Antra. Dia bilang kamu harus bergerak maju. Gudan, maksudku gadis ini. Saya pikir Gudan adalah pasangan hidup yang baik untuk Anda. Saya bisa melihatnya di tempat Antra, dia membawa kedamaian dalam hidupmu. Dia pergi. Gudan datang ke pesta pernikahan. Durak mengatakan apakah kamu memiliki harga diri. Gudan bilang aku harus masuk ke dalam. Ini sangat penting. Saru bilang menjauhlah dari pernikahan ini. Gudan mendorong mereka dan berkata aku harus pergi. Durga bilang biarkan dia pergi. Kami akan memberitahu Ajay bagaimana dia memasuki rumah. Gudan melihat perhiasan Revati di koridor. Perv meneleponnya lagi dan berkata mencari adikmu. Saya telah meninggalkan petunjuk. Gudan mengikuti perhiasan, dia datang untuk berbelanja, dia melihat serbet dengan darah. Gudan menangis. Sebelumnya memanggilnya dan mengatakan tidak. Bunuh dia, itu hanya luka. Gudan bilang tolong jangan sakiti adikku. Perv mengatakan jika kamu ingin adikmu hidup maka pergilah dan nikahi Ajay. Selamatkan adikmu. Dia tertawa. Dia bilang maukah kamu melakukannya? Gudan keluar dengan kaget. Ajay melihatnya dan mengatakan apa yang terjadi. Apakah kamu baik-baik saja? Jika kamu dalam kesulitan aku bisa membantumu. Gudan memeluknya sambil menangis. Gudan bilang tolong selamatkan Revati. Silakan. Revati datang ke sana dengan pisau di perutnya. Gudan sedang memimpikannya. Ajay mengatakan apa yang terjadi. Apakah kamu baik-baik saja? Gudan bilang aku baik-baik saja. Ajay memegang tangannya. Dia bilang kamu tidak baik-baik saja. Anda belum membuat kekacauan apapun. Gudan mengatakan tidak terjadi apa-apa. Anda harus mengkhawatirkan istri Anda. Dia pergi. Gudan memikirkan Revati dan menangis. Dia melihat Sweta di kamar bersiap-siap. Gudan masuk dan memukulnya dengan tangan gemetar. Sweta pingsan. Gudan menangis. Dia bilang aku harap aku tidak memukulmu dengan keras. Aku melakukan ini untuk menyelamatkan adikku. Aku sangat menyesal. Gudan mengenakan gaun pengantin. Saru bilang di mana Gudan. Durga bilang jangan khawatir tentang dia. Laksmi bilang ayo bawa Sweta ke bawah. Gudan menyembunyikan Sweta. Menantu perempuan datang ke kamar dan melihat tidak ada seorang pun di sana. Durga mengatakan di mana Sweta. Gudan keluar dengan wajah tertutup. Durga bilang ayo turun. Apakah Anda siap menjadi ibu mertua kami? Gudan mengangguk. Laksmi bilang kalung ada di sini. Biarkan aku membuatmu memakainya. Durga bilang kita tidak bisa lepas dari Gunghat. Laksmi menyuruhnya memakai perhiasan itu tanpa melepasnya. Durga bilang kamu siap menikah. Ayo turun. Gudan berkata dalam hati hidupku akan berubah. Akankah dia memahamiku? Gudan turun ke bawah bersama menantu perempuannya. Ajay juga datang. Kausalia berkata pada papa keduanya masih belum sampai. Apa gunanya datang ke pesta pernikahan? Ajay dan Gudan duduk di mandap. Kausalia berkata dalam hati Sweta ada di sini. Gudan menghancurkan semua mimpiku. Pernikahan dimulai. Ajay berkata dalam hati aku melakukan semua ini untukmu Antra. Panditji berkata berdiri dan buat satu sama lain memakai karangan bunga. Ajay berdiri dan menyuruh Gudan memakai karangan bunga. Dia melakukan hal yang sama. Gudan mengkhawatirkan Revati. Dia berkata dalam hati aku tidak bisa mundur. Aku harus menyelamatkan adikku. Dadi melakukan arti mereka. Dadi bilang biarkan aku melihat wajahmu. Panditji bilang kamu tidak bisa melihat wajah pengantin wanita sebelum pernikahan. Dadi bilang kenapa aku masih merasa ada Gudan di sini. Kausalia mengatakan mimpiku hancur. Gudan meletakkan tangannya di tangan Ajay. Dia merasakan sesuatu. Ikatan Dadi mengikat simpul mereka bersama-sama. Gudan ingat selalu mengatakan kamu bisa melakukan apa saja. Gudan bilang aku akan melakukan pernikahan ini untuk Revati kamu, dia membela ronde tersebut. Ajay dan Gudan berkeliling mengelilingi api. Saru berkata pada Laksmi, bagus sekali. Laksmi mengatakan di mana Gudan. Durga mengatakan jangan membicarakannya. Sebelumnya tertawa dan berkata kamu membuatku terhina di rumah ini. Sekarang kamu akan dihina di rumah ini setiap hari. Gudan berkata dalam hati aku minta maaf papa. Saya tidak bisa memberi saya kebahagiaan apapun dalam hidup. Perv mengatakan permainan apa yang aku mainkan. Sweta terbangun di kamarnya, dia bilang di mana bajuku. Gudan memukulku. Aku tidak akan membiarkan dia menikah dengan Ajay. Perv bilang ini akan menyenangkan saat wajahnya terlihat. Sweta keluar dan melihat pernikahan itu, orang mesum membawanya ke samping. Dia pingsan lagi dan mengatakan kamu tidak bisa menghentikan pernikahan ini. Ajay dan Gudan duduk. Panditji berkata isi garis rambutnya. Dia membuat Gudan memakai mangalsutra. Panditji bilang kamu tidak bisa melihat wajahnya. Anda harus mengisi garis rambut dengan Gunghat.
Dia mengisi garis rambut. Pandit Ji bilang sekarang kamu adalah suami dan istri. Anda mungkin melihat wajahnya. Ajay hendak melepas gugatnya karena tiupan angin kencang. Laksmi mengatakan apa yang terjadi. Saru menyalakan obor. Dadi mengatakan pasangan ini diberkati oleh Tuhan sendiri. Ajay melepas gunagat. Dia linglung. Precap semua orang melihat wajah Gudan. Menantu perempuan menghinanya. Ajay berdiri kaget. Semua orang bingung. Kausalia senang. Lampu menyala. Ajay bilang Gudan. Durga bilang apa yang kamu lakukan di sini? Di manakah lokasi Sweta? Artinya kamu menikah dengan Ajay. Papa bilang Gudan bagaimana kabarmu di sini? Saru mengatakan saat kami membawa Sweta ke sini, itu adalah Gudan. Kausalia bertanya-tanya bagaimana Perv meyakinkan Gudan. Dia memanggil Kausalia dan mengatakan melihat impianmu terpenuhi. Saru mengatakan kami tidak menganggapmu sebagai menantu kami. Kausalia mengatakan putriku menikah dengannya. Kemana dia akan pergi jika mereka tidak menerimanya? Mereka telah menghancurkan hidup putriku. Gudan bilang cukup Mumi. Tidak masalah mereka menerima atau tidak, kami menikah dengan Ajay. Anda ingin tahu bagaimana saya datang ke sini? Saya mengunci Sweta di kamar kecil dan menggantikannya. Saya melakukan ini untuk menyelamatkan saudara perempuan saya. Kehidupan. Aku tidak ingin melakukan semua ini. Saya tidak akan pernah menikah dengan Ajay. Orang yang menculik Revati berkata dia akan membunuhnya jika aku tidak menikah dengannya. Kausalia bingung. Dia bilang di mana Revati. Saru bilang jangan berbohong. Bagaimana hubungan kedua hal tersebut? Gudan bilang aku melakukan itu untuk menyelamatkan adikku. Laksmi bilang apakah kamu punya bukti? Gudan bilang aku akan menunjukkannya padamu. Dia memeriksa teleponnya tetapi videonya tidak ada. Gudan mengatakan kemana perginya video itu. Durga bilang jangan lakukan drama ini. Anda melakukan ini demi kekayaan Ajay. Aku tahu gadis-gadis sepertimu. Gudan bilang aku melakukan ini demi adikku, bukan uang. Dadi, sudah kubilang padamu bahwa aku tidak ingin menikahi Ajay. Nyawa adikku dalam bahaya. Dia akan membunuhnya jika aku tidak menikahimu. Revati datang dan mengatakan apa yang kamu lakukan di sini. Gudan memeluknya dan berkata apakah kamu baik-baik saja Revati. Revati bilang kamu sudah menikah. Gudan mengatakan untuk menyelamatkan hidupmu. Aku melakukan ini. Jika terjadi sesuatu, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Apakah dia menyakitimu? Revati bilang siapa? Aku sedang tidur di kamar tamu. Siapa yang akan menculikku? Kausalia pergi mencari Perv. Durga mengatakan berhenti berbohong kepada kami. Anda tidak dapat melakukan apapun. Anda tidak akan pernah bisa menjadi ibu mertua kami. Kausalia bilang di mana kamu, Perv? Keluar, beraninya kamu menggunakan putriku dalam semua ini. Gudan diperas. Aku tahu dia tidak berbohong. Jika kamu berani melakukan apapun dengan Revatiku, aku akan membunuhmu. Sebelumnya tertawa dan berkata marah. Lihatlah bagaimana putri Anda menjadi istri Ajay sekarang. Dia tidak pernah bisa membuktikan semua yang terjadi. Saya telah menghapus videonya. Revati Anda pingsan sepanjang waktu sehingga dia tidak melihat apapun. Mimpimu menjadi kenyataan. Dia pergi. Kausalia mengucapkan terima kasih Tuhan Revati baik-baik saja. Laksmi bilang dia tidak punya bukti. Durga mengatakan kamu melakukan drama ini untuk menikahi Ajay demi uangnya. Sweta datang dan berkata aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Sweta mengatakan dia pertama kali menyerang kepalaku dan kemudian mengunciku di kamar mandi. Dia mengenakan gaunku dan menikah dengan Ajay. Dia sangat berbahaya, ibu bilang kamu menghancurkan hidup putriku. Gudan bilang tolong percaya padaku. Saya tidak ingin menyakiti siapapun. Aku melakukan ini untuk menyelamatkan adikku. Ajay mengatakan cukup. Ajay mengucapkan terima kasih telah datang ke pernikahan ini. Jika Anda sudah selesai, Anda bisa pergi. Semua tamu pergi. Durga mengatakan kita harus memberitahu semua orang tentang realitas gadis ini. Ajay menyeret Gudan ke atas. Saru mengatakan tidak ada yang bisa menyelamatkannya dari kemarahan Ajay. Aj mendorong Gudan ke dalam kamar. Dia bilang dengarkan. Dia bilang ini menjijikkan. Kamu melakukan ini untuk menikah denganku. Dia bilang aku melakukan ini untuk menyelamatkan adikku. Ajay merusak barang-barang dan mengatakan kamu melakukan ini dengan sengaja. Kamu membuatku mengatakan tidak pada pernikahan ini. Aku membatalkan pernikahanku denganmu karena kamu memintanya. Lalu kamu adalah istriku sekarang. Orang-orang benar tentang Anda. Anda hanya memikirkan uang.